Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yuci Ayuning Tias, NIM 9321159119. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas E dengan dosen pengampu Ibu Ani Mar'atul Hamidah, MPDI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori 5 tokoh cendekiawan Muslim. Beliau-beliau ini adalah Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Mustafa Kemal Atatürk, dan Fazlur Rahman. Kita mulai dari pemikiran Imam Al-Ghazali, yaitu mengenai sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Imam Al-Ghazali bergelar Hujjah al-Islam, adalah ulama terkemuka sepanjang zaman yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Beragam pemikirannya dalam karya-karya bukunya hingga saat ini menjadi referensi para ulama di segala penjuru dunia, baik timur maupun barat. Al-Ghazali dalam perjalanannya selalu ingin menelusuri kebenaran atau hakikoh al-umur dan kebenaran sejati al-ilmal yakin. Setiap mempelajari ilmu, beliau selalu merasa tidak puas, sehingga beliau gemar melakukan penyelidikan dan perbandingan untuk menemukan berbagai hakikat. Dalam mengungkap kebenaran itu, Al-Ghazali pernah mendalami ilmu kalam atau teologi filsafat, dan akhirnya beliau meneguhkan pada tasawuf atau mistisisme yang menurut pengalaman intelektualnya mampu menghilangkan keraguan intelektualnya dan menguatkan spiritualnya. Imam Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama pembentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. Ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah keteladanan, yaitu meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nasihat atau ibroh. Yang ketiga adalah berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Dan yang keempat adalah drill atau pembiasaan yang baik-baik. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu mengenai pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis-hadis atau yang sering dikenal dengan istilah pendidikan Qur'ani. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosiohistoris, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih terfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofinya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Jadi, menurut kalian, bagaimanakah konsep pendidikan Islam yang ideal itu? Nah, konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara tekstual pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di bumi ini. Lalu, bagaimanakah relevansinya pada dunia pendidikan saat ini? Nah, di Indonesia khususnya sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yaitu adanya ketersinambungan antara materi PAI dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contoh, mapel PAI yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti.
Proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitifnya, tetapi juga mengasah kompetensi dan sikap psikomotoriknya. Selanjutnya adalah pemikiran Muhammad Abduh mengenai ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh adalah seorang pembaru muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi, bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang. Pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal. Yang pertama adalah akidah Islam, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah fikih, dan yang keempat sejarah peradaban manusia. Dalam konsep Muhammad Abduh, pemikiran terkait metode pembelajaran yaitu lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab, agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas pemikiran dan wawasan, serta memberikan atensi positif dan membangun komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian, di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorisasikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya adalah MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains, tren sains yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains teknologi. Selanjutnya adalah pemikiran Mustafa Kemal Atatürk mengenai antara sekularisme Islam dan westernisasi. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pembaru di negara Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikiran-pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segala sisi kehidupan, baik sistem pemerintahan kenegaraan atau disebut westernisasi. Kemudian beliau juga sosok yang menjadikan paham sekulerisme dalam agama, utamanya adalah agama Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara. Kemudian menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan sebagainya. Tentunya hal ini memicu dekadensi moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Apakah kalian tahu relevansi Atatürk pada era kontemporer? Ya, jadi pada masa itu generasi muda dianjurkan oleh generasi tua untuk membaca riwayat hidup Mustafa Kemal Atatürk, kemudian membaca gerakan Tanzimat, gerakan Turki Muda, serta membaca karya-karya Halide Edip Hanum atau tokoh perempuan pergerakan Turki, Tekin Alp atau tokoh nasionalis Turki, dan lain-lain. Semua itu dijadikan sebagai studi perbandingan, contoh, dan inspirasi bagi nasionalisme Indonesia. Suatu cara pendidikan politik yang bermanfaat, itulah sebabnya nama Turki sebagai salah satu sumber contoh dan inspirasi bagi kebangkitan nasionalisme Indonesia, dan tidak akan hilang dari ingatan generasi pergerakan. Selanjutnya adalah Fazlur Rahman yang memuat teori tentang membuka pintu ijtihad. Fazlur Rahman dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama. Ketekunan dan kedisiplinan ayahnya serta pendidikan moral yang diberikan oleh ibunya sangat mempengaruhi dalam pemikiran keagamaannya, sehingga Rahman mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di alam modern. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaruan yang bersifat dinamis. Karenanya, banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah, Fazlur Rahman mulai menggaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman, sangat perlu adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis.
kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Jadi, dinamika hukum harus tetap dilaksanakan, sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas dan semakin berkembang. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement, karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang, pada setting situasi, kondisi, dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini, dengan mengecek asbabun nuzulnya, atau hadis relevan dengan mengecek asbabul wurudnya. Kemudian pergerakan maju maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran dan asbabul wurud dari suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevan teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya adalah dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi. Bisa menggunakan banyak metode pengembangan, salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, tetapi mahasiswa memiliki potensi yang beragam. Maka, pada pembelajaran daring menjadi kesempatan mahasiswa mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen ceramah, tetapi mahasiswa juga secara mandiri aktif memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi dan ikut aktif dalam setiap diskusi, serta mengembangkan bakat yang dimilikinya. Itulah paparan singkat dari 5 tokoh cendekiawan muslim, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.